Ada 7 cara baca Al-Quran yang cukup masyhur, yang dikenal dengan istilah qiraatus sab'ah. Qiraat ini ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya yang ittisal atau sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab mempunyai aneka ragam dialek yang timbul dari fitrah mereka dalam langgam. Di antara dialek-dialek orang Arab, dialek Quraisy lah yang dipilih sebagai induk bahasa Arab. Dengan dipilihnya dialek Quraisy sebagai dialek induk, bukan berarti dialek-dialek lain tidak boleh untuk digunakan. Dari semua dialek yang ada, hanya ada berapa saja yang terkenal dan memang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiraat adalah bacaan, sedangkan secara istilah ialah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qari atau salah seorang imam ulama ahli bacaan Al-Quran. Maka ilmu qiraat adalah ilmu yang mengajarkan cara melafalkan kata-kata Al-Quran dan cara membacanya, baik yang disepakati para ulama qiraat maupun yang padanya terdapat khilaf, dengan cara menisbatkan setiap bacaan kepada orang yang meriwayatkannya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa materi ilmu qiraat adalah cara menuturkan Al-Quran dan cara membacanya. Ilmu qiraat itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Salah satu ilmu qiraat yang terkenal ialah qiraatus sab'ah, qiraat 7. Qiraatus sab'ah merupakan qiraat dengan pengucapan tiap katanya berdasarkan aliran atau mazhab para imam qiraat. Tentunya para imam qiraat yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Di antaranya ada Abdullah ibn Katsir ad-Dari dari Makkah, kemudian ada Imam Nafi ibn Abdurrahman ibn An-Nu'aim dari Madinah, kemudian ada Abu Amir ad-Dimashqi dari Syam, ada Abu Amr dari Basrah, Ibnu Ishaq al-Hadrami atau Ya'qub dari Basrah, kemudian ada Ibnu Habib az-Zayyad atau dikenal dengan Imam Hamzah dari Kufah, dan ada Imam Ashim dari Kufah. Ketujuh imam qiraat itulah yang masyhur dan disebutkan secara khusus oleh Abu Bakar Ahmad ibn Musa ibn Abbas ibn Mujahid al-Baghdadi, yang merupakan pencetus munculnya al-qiraatus sab'ah atau bacaan yang 7. Beliau mengatakan bahwa mereka merupakan ulama yang terkenal dengan hafalannya, dengan ketelitiannya, dan cukup lama menekuni dunia qiraat. Persoalan pemilihan 7 imam qiraat atau qiraatus sab'ah ini tidak hanya karena terinspirasi dari jumlah mushaf atau hadis Nabi tentang 7 huruf. Namun pada hakikatnya yang menjadi standarisasi pemilihan jumlah 7 tersebut ialah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang disepakati dan diterima oleh mayoritas ulama. Di antaranya adalah seorang perawi harus memiliki kredibilitas, harus sikoh, harus kuat hafalannya, harus amanah, harus sempurna ilmunya, dan harus masyhur ketokohannya, dan disepakati adalahnya. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam sebuah syairnya, takhayyuruhum nuqaduhum kullabari wa laysa ala qur'anihi muta'akkila. Para ulama memilih mereka atau 7 imam qiraat tersebut karena keutamaan ilmu dan amalnya serta kezuhudannya. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk sandaran untuk mencari harta. Jadi mereka adalah ulama-ulama yang memang masyhur, yang tidak diragukan lagi ketokohannya, kealimannya, dan disepakati oleh para ulama sebagai sandaran di dalam bacaan Al-Quran yang sanadnya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 7 qiraat. Jadi nanti inilah yang kemudian menyebabkan aneka ragam bacaan di dalam Al-Quran. Misalnya kalau kita mendengar salah satu bacaan Al-Quran di surah Al-Fatihah misalkan, itu banyak dari para imam yang berbeda pendapat di dalam bacaan di dalam surah Al-Fatihah.
Misalnya Maliki, ada yang baca memnya itu panjang, ada yang membaca memnya itu pendek. Maliki. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kemudian di ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang membaca alaihim, ada sebagian ulama dari 7 ulama itu ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ada yang baca alaihimu, dan lain sebagainya. Itu adalah aneka ragam bacaan Al-Quran yang diriwayatkan oleh para imam yang sampai kepada kita, dan sanadnya itu sambung kepada Rasulullah SAW. Dan kita tidak bisa membuat-buat bacaan Al-Quran itu kalau kita tidak bisa atau tidak tahu imamnya, pencetusnya. Jadi harus mengetahui imam yang membaca bacaan tersebut, dan kita harus mengikuti panduannya. Jadi dengan mengetahui ilmu qiraat, kita tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda cara bacaannya. Jangan sampai kita menganggap bahwa itu adalah suatu yang salah, suatu yang keliru, suatu yang fatal, akibat ketidaktahuan kita bahwa ternyata bacaan Al-Quran itu bisa berbeda-beda di antara para ulama. Ini nanti kalau kita mendengar ada orang yang baca wadduha wal laili idza saja, itu jangan heran, karena itu ada imamnya.